Kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda penjaga iman, diceritakan oleh Anis Naimatul Mulaiha, NIM 23811300337, kelas B9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kisah yang menakjubkan, sebuah perjalanan iman yang melampaui batas waktu dan ruang. Hari ini kita akan menyaksikan salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman, keberanian dalam menghadapi kezaliman, dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Marilah kita simak kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang rela meninggalkan kenyamanan hidup demi mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri bernama Efesus. Negeri ini berada di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki modern. Tepatnya berada di Provinsi Izmir. Hiduplah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di bawah kekuasaan Raja Decius, seorang penguasa yang zalim dan menyembah berhala. Raja Decius memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Siapa yang menolak akan menghadapi hukuman berat. Namun, sekelompok pemuda ini yang jumlahnya 7 atau 8 orang menurut berbagai riwayat, tetap teguh pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui bahaya yang mengancam, para pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan kota dan berlindung di sebuah gua di Gunung Yanjalus. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dengan cara yang ajaib. Dia menidurkan para pemuda ini dalam gua selama 309 tahun. Selama tidur panjang ini, Allah melindungi mereka dan bahkan mengatur posisi tidur mereka agar tidak rusak. Ketika mereka akhirnya terbangun, mereka mengira hanya tertidur sebentar. Salah satu dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati kota telah berubah. Uang yang dia gunakan sudah tidak berlaku. Dan orang-orang memandangnya dengan heran karena pakaiannya yang kuno. Akhirnya, terungkaplah kisah ajaib mereka. Penguasa dan penduduk kota yang kini telah beriman kepada Allah takjub mendengar cerita para pemuda ini. Kisah Ashabul Kahfi menjadi bukti nyata atas kekuasaan Allah dan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, demikianlah kami beritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dari kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, keteguhan iman dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, kepercayaan penuh kepada pertolongan Allah. Yang ketiga, kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Yang keempat, bukti akan adanya hari kebangkitan.
Subhanallah, betapa menakjubkan kisah Ashabul Kahfi ini. Melalui kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini adalah pentingnya mempertahankan iman dan prinsip kita. Meskipun dunia menentang, kita juga diingatkan untuk selalu berserah diri kepada Allah, karena pertolongannya bisa datang dengan cara-cara yang tak terduga. Mari kita renungkan kisah ini dan jadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dalam hidup. Sumber yang pertama dari Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26. Yang kedua Tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga Kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.